Halo semua, kembali lagi di video saya, Fitri Angelia Siregar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang function dan array dalam PHP. Apakah teman-teman pernah dengar kalimat function dan array dalam PHP? Jika belum, mari kita bahas di video saya kali ini. Oke, function di PHP. Function adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Jadi di sini function ini bisa adalah blok kode yang katanya blok kode yang bisa digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sisi kanan saya, ini adalah contoh dari function yang kita lakukan dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi kita sebutkan dulu function, kemudian nama functionnya. Di sini nama functionnya adalah my message yang berisi tentang hello world. Jadi ketika kita panggil functionnya, maka akan muncul output seperti hello world seperti ini. Ini adalah salah satu contoh pemakaian function dalam PHP. Oke, kemudian ada array. Array dalam PHP. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jadi ada satu variabel ini memiliki banyak nilai di dalam array ini. Nah, si variabel inilah yang disebut dengan array, yaitu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai. Jadi tidak hanya satu saja ya teman-teman. Di sini saya ada contoh penggunaan array dalam PHP. Ini penggunaan sederhana. Contohnya kita sebutlah array kita adalah char. Ini adalah variabel yang memuat 3 jenis mobil ya. 3 jenis merek mobil. Nah, ini disimpan di dalam variabel chart, yaitu array kita tadi. Nah, ketika kita panggil kita sebutkan chart, tolong hitung chart, maka akan dihitung menjadi 3. Ini adalah contoh penggunaan sederhana array dalam PHP. Kemudian jenis array dalam PHP, ternyata array itu memiliki beberapa jenis teman-teman. Di PHP sendiri ada yang pertama index array, yaitu array dengan indeks numerik. Kemudian ada associative array. Associative array ini adalah array dengan indeks string. Kemudian ada multidimensional array, array dalam array. Ini adalah jenis-jenis array yang akan sering kita temui dalam pemrograman PHP. Kemudian studi kasus. Berikut ini ada studi kasus yang berisi tentang penggunaan function dan array dalam satu program dalam bahasa pemrograman PHP yang menampilkan data mahasiswa. Next kita bisa lihat, ya, ini adalah contohnya. Di sini kita bisa lihat ya, kita panggil dulu function. Nama function kita di sini adalah cetak mahasiswa yang berada di dalam variabel mahasiswa. Kemudian for each, variabel mahasiswa itu ada di dalam data. Data ini adalah array kita ya teman-teman ya. Ini adalah array. Kemudian kita sebutkan dulu nama variabelnya data, nama npm jurusan. Kita deskripsikan dulu kepada program apa aja yang akan kita minta ditampilkan di output kita. Kemudian untuk menampilkan function ini, kita masuk ke dalam array. Array kita di sini namanya data mahasiswa yang berisi nilai. Nilainya ada nilai nama Andi, NPM jurusan, kemudian nama Budi, NPM jurusan. Jadi kita tidak perlu panggil lagi satu nama, tetapi kita hanya cukup panggil functionnya. Di functionnya ini sudah menyimpan array. Nah, array tadi sudah menyimpan 2 nama sekaligus data mahasiswa tersebut. Outputnya ada di sebelah kiri, bisa kita lihat ya teman-teman. Ada nama NPM jurusan.
Di sini jelas seperti yang tertulis di sini. Kita tidak perlu manggil per variabel, kita hanya panggil array atau fungsinya saja tadi ya. Jadi kita panggil si fungsinya saja, di dalam function itu sudah menyimpan array. Oke, next saya ada soal latihan untuk teman-teman. Boleh kita lihat dulu soal nomor 1. Buatlah function untuk menghitung jumlah kubus dengan parameter sisi. Dan yang kedua, buatlah array asosiatif untuk menyimpan data buku yang mencakup judul, penulis, dan harga. Di sini saya sudah coba jawab. Oke, ini adalah contoh perhitungan kubus dengan sisi yang diketahui sisi ya teman-teman ya. Ini adalah function volume kubus yang memuat variabel sisi. Kemudian ada kita kasih perhitungan sisi kali sisi kali sisi. Kita sampaikan konstanta kalau variabel sisi itu bernilai 5, maka kita panggil volume of the cube with side like sisi. Jadi volume akan dipanggil kalau volume kubus itu dengan sisi. Kita panggil variabel sisi adalah, kemudian kita masukkan volume dari kubus tersebut. Oke, ini adalah outputnya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nih. Jadi 5 kalau jika sisi dari suatu kubus tersebut adalah 5, maka 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Oke, next. Ini dia jawaban soal nomor 2. Di sini kita menggunakan array dalam PHP, di mana nama array kita adalah variabel yang kita gunakan variabel buku. Di dalam variabel buku ini kita gunakan array yang menyimpan judul, penulis, harga, ya kan? Nah, kita juga sebutkan nilainya. Kalau judulnya pemrograman PHP, penulisnya, dan harganya. Kemudian kita panggil judul buku ya kan? Kemudian panggil penulis, buku. Tapi di sini yang akan muncul adalah array. Array yang kita panggil adalah variabel buku. Sedangkan variabel buku itu sudah memuat semua dari apa yang sudah kita deskripsikan di atas. Jadi tidak perlu kita panggil satu persatu variabel, hanya manggil array, kita sudah langsung bisa lihat hal yang ingin kita cari dalam array tersebut. Oke teman-teman, jadi dari materi yang kita bahas hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, function sangat bermanfaat untuk membuat kode yang lebih rapi dan efisien. Coba kita bayangkan ketika kita punya suatu program yang banyak variabelnya. Tentu itu akan memakan waktu ketika kita tidak menggunakan function. Untuk itu adalah function ini bisa membuat kode itu lebih rapi, bisa membuat perbagian. Jadi kita lebih gampang ketika ingin memanggil bagian perbagiannya tanpa harus menyebutkan variabelnya. Kemudian array. Array ini membantu menyimpan dan mengakses data dengan cara yang terstruktur. Dengan adanya array ini, kita bisa menyimpan data dengan cara yang terstruktur. Jika data kita banyak dan kita hanya memerlukan beberapa bagian saja dari data tersebut, contoh kita punya data nama, nilai, umur ya kan. Jadi ketika kita ingin mengambil data nama saja, kita bisa gunakan array ini gitu, karena dia sudah menyimpan data itu secara terstruktur. Kemudian aplikasi dalam kasus. Function dan array bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perhitungan nilai, pengelompokan data, dan sebagainya. Perhitungan nilai seperti volume kubus tadi ya teman-teman. Kalau pengelompokan data seperti yang mencari penulis buku yang tadi kita panggil array buku gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, function dan array ini adalah untuk memudahkan kita ketika menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.